Alhamdulillahilladzi ja'ala li'ibadihi mawasim al-khairi wal barakat wa 'azama fiha min al-ujuri wal hasanat wa ghafara liman syaa min 'ibadihi min adh-dhunubi wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di bagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita kembali untuk bermajlis pada yang mulia ini untuk sama-sama belajar seputar agama kita yang mulia. Semoga Allah taala senantiasa curah kepada kita keberkahan, ketenangan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita akan beralamin. Jemaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan atau keistimewaan 10 hari pertama dari Dzul Hijjah. Sebagai pengingat buat kita semuanya akan agungnya hari-hari yang kita sedang berada dalamnya. Karena berbeda dengan 10 hari pertama Dzul Hijjah, banyak orang yang lalai dari keutamaannya. Berbeda dengan Ramadan, jauh-jauh hari banyak dari kaum muslim yang mempersiapkan menyambut Ramadan, tapi sedikit dari kaum muslimin yang mempersiapkan dirinya untuk menyambut 10 pertama dari Dzul Hijjah. Padahal 10 Dzul Hijjah itu tidak kalah agungnya, tidak kalah istimewanya daripada bulan Ramadan. Maka kita perlu sama-sama untuk kembali mengetahui tentang betapa agungnya 10 hari pertama dari Dzul Hijjah. Yang pertama, mas sekalian, bahwa 10 hari pertama Dzul Hijjah itu termasuk dari hari-hari bulan haram yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinu Al-Qayyim. Sungguhnya hitungan bulan di sisi Allah dan Al-Quran sejak penciptaan ditentukan 12 bulan. Minha arba'atul hurum, 4 di antaranya termasuk bulan haram, bulan yang Allah agungkan, bulan yang memiliki keistimewaan. Apa 4 bulan tersebut? Yang disebutkan as-sanatu 12 syahran. Setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum, 4 di antaranya termasuk bulan haram. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan disebutkan satu urutan, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, wal Muharram, wa Rajab. Yang keempat Rajab, yaitu setelah Jumadah Akhirah dan Sya'ban. Antara Jumadah dan Sya'ban itu 4 bulan haram. Dan Dzul Hijjah yang sekalian termasuk di antara 4 bulan tersebut. Dan 10 hari pertama yang kita saat ini sedang berada di dalamnya termasuk di antara hari yang terbaik dari bulan Dzul Hijjah. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum," maka jangan kalian menzalimi diri kalian pada hari-hari tersebut, pada bulan tersebut. Padahal yang namanya kezaliman itu berlaku atau haram pada setiap waktu. Tapi Allah khususkan di bulan-bulan haram karena memang di haram itu memiliki bobot yang besar. Bagi yang berdosa, maka dosa yang lebih dahsyat dibandingkan dengan bulan haram. Pun sebaliknya, kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan haram ini akan berlipat ganda lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Ini yang pertama, tentang bahwa 10 pertama termasuk bagian dari hari-hari di bulan haram, itu Dzul Hijjah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama Dzul Hijjah di dalam Al-Quran, dan sumpah Allah dalam hari-hari tersebut menunjukkan agungnya,
menunjukkan pentingnya hari tersebut. Allah berfirman surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar, waktu fajar, dan demi 10 malam. Kata jumhur mufassirin, kebanyakan ulama tafsir mengatakan seperti yang dimiliki oleh Ibnu Katsir, antaranya disebut oleh Abbas, Ibnu Zubair dan sebagainya. Mereka mengatakan bahwa demi 10 malam itu artinya demi 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah 10 hari yang sangat agung dan mulia. Yang ketiga, bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah mas kalian termasuk hari-hari yang terbaik sepanjang tahun. Nabi SAW bersabda, a'dhamu ayyamid dunya ayyamul 'ashr. Hari-hari yang teragung di dunia ini adalah hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Ini dia katanya bahwa hari-hari 10 Dzulhijjah pertama ini termasuk hari terbaik sepanjang tahun. Bahkan kata para ulama juga lebih baik daripada 10 terakhir dari Ramadan. Kita biasanya kalau sudah masuk 10 hari Ramadan semangat luar biasa. Tapi ketika masuk 10 awal Dzulhijjah biasa-biasa saja. Lainnya hanya sebenarnya kalau kita tahu 10 hari pertama Dzulhijjah ini lebih agung daripada 10 hari pertama terakhir di Ramadan. Walaupun ulama khilaf berpendapat mana yang terbaik, 10 terakhir Ramadan atau 10 pertama Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 10 terakhir Ramadan lebih utama, ada yang mengatakan 10 pertama Dzulhijjah lebih utama, ada yang mengatakan pertengahan. Ini menggabungkan dua dalil, dua juz yang ada, seperti yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir, dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kalau dilihat dari sisi malamnya, maka malam 10 terakhir Ramadan lebih utama. Karena di sana ada Lailatul Qadar, khairun alfi syahr. Tapi kalau dilihat dari sisi hari siangnya, maka 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih utama daripada hari-hari 10 terakhir Ramadan. Dan ini pendapat yang lebih kuat yang menggabungkan dalil yang ada, yang menunjukkan betapa agungnya hari ini adalah disebutkan hari lain di oleh Abbas radhiyallahu dari bersabda, "La min ayyam al-'amal shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh yang dikerjakan pada hari tersebut lebih Allah cintai daripada amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Hari terbaik hari 10 pertama Dzulhijjah. Amal ibadah yang kita kerjakan di 10 pertama Dzulhijjah itu lebih utama daripada hari selainnya, termasuk hari Ramadan. Ketika mendengar ini merasa bertanya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah. Tidak ada jihad, artinya jihad fi sabilillah itu mengalahkan atau terkalahkan oleh amal yang dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah. Bagi sahabat, jihad fi sabilillah itu merupakan amal terbaik. Sehingga mereka membandingkan, apakah jihad juga terkalahkan insyaallah dengan amal 10 pertama Dzulhijjah? Kata beliau, wal jihadu fi sabilillah, juga jihad terkalahkan oleh amal 10 Dzulhijjah. Illa, beliau mengecualikan satu bentuk jihad yang masih bisa mengalahkan amal 10 Dzulhijjah. Apa itu? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali satu bentuk jihad, seseorang itu dia keluar di medan juang, medan perang dengan jiwanya, membawa hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi. Artinya apa? Dia syahid, terbunuh dan juang, hartanya habis dia infakkan fi sabilillah,
nyawanya pun sudah dia infakkan fisbillah mati syahid. Ini masih tidak terkalahkan dari 10 bulan. Tapi saat itu keluar jihad, dia mesti pulang lagi. Itu masih kalah dengan amal Dzulhijjah. Atau hartanya masih balik lagi misalnya, dia dapat ghanimahnya, dia nggak syahid, itu masih bisa terkalahkan oleh 10 amal 10 Dzulhijjah. Jadi juga betapa agungnya 10 pertama Dzulhijjah. Ini adalah hadis dan ayat yang menjelaskan tentang betapa agungnya 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian jemaah sekalian, perlu kita ingat bahwa ketika kita sedang berada di 10 pertama Dzulhijjah dan kita sedang masuki hari yang kelima Dzulhijjah, artinya setengah sudah berlalu. Ini nikmat Allah yang luar biasa kita semuanya. Kesempatan buat kita untuk mengisi hari tersebut dengan berbagai macam amal soleh. Kita harus semangat. Kalau dulu di Ramadan kita semangat, sekarang pun tetap harus semangat. Bahkan harus lebih semangat pada sebelumnya. Ini hari terbaik. Bisa jadi ini kesempatan terakhir buat kita. Gak ada yang tahu. Usia kita Allah yang tahu kapan akan berakhir. Tapi ketika Allah beri kita kesempatan untuk bertemu dengan 10 pertama Dzulhijjah ini, maka kuatkan tekad untuk mengisi dari berbagai macam amal soleh yang dijalankan. Nah, apa amal soleh yang perlu kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini? Yang pertama, mas sekalian, al-hafadzatu ala al-wajibat wal ihtimamu biha. Menjaga amal-amal wajib dan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita mendengar hadis bahwa tidak ada amal soleh yang Allah cintai daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah, maka amal soleh yang paling pertama yang harus menjadi perhatian kita, amal-amal yang bersifat wajib. Sholat lima waktunya, birrul walidain, apapun yang sudah wajib harus kita dahulukan. Kenapa? Karena amal wajib, amal yang lebih Allah cintai daripada yang sunnah. Allah berfirman eksklusif, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hambaku untuk mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai daripada ibadah yang aku wajibkan. Jadi perhatian pertama kita jemaah sekalian adalah menjaga dan memperhatikan kualitas ibadah wajib kita, dan terutama sholat lima waktu. Kita sekarang terus sholat, tapi di 10 pertama ini coba tingkatkan kualitas sholat kita. Mumpung lagi waktu itu mulia, tingkatkan. Kesempatan luar biasa. Di samping kita menjaga kewajiban, kita pun meninggalkan yang haram. Karena kita sedang berada di bulan haram, dosa-dosa kemaksiatan itu akan lebih besar bobotnya dibandingkan di luar bulan haram. Semana juga kewajiban yang dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah ini lebih utama, lebih banyak pahalanya daripada kewajiban di luar 10 pertama Dzulhijjah. Disebutkan oleh riwayat atau perkara wajib al-Hambali, dia mengatakan, "Wa kadzalika faraidul 'ashri Dzulhijjah tudha'afu akthar min mudha'afati faraidi ghairi." Demikian pula ibadah-ibadah wajib yang dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah dilipat gandakan pahalanya melebihi kelipatan pahala di selain 10 pertama Dzulhijjah. Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ja'ala dhanba fihinna a'dham wal 'amal as-salihah wal ajru a'dham." Ibnu Abbas ketika beliau mengomentari firman Allah, larangan berbuat zalim di bulan haram, beliau mengatakan, Allah jadikan dosa kemaksiatan di bulan haram
lebih dahsyat, lebih besar bobotnya. Juga demikian Allah jadikan amal soleh di bulan tersebut lebih amat lebih besar. Jadi pertama kita tahu bahwa hari ini terbaik, maka yang pertama kita perhatikan amal wajib, ibadah wajib kita. Perhatikan, cek diri kita, cek keluarga kita, apakah mereka sudah memperhatikan ibadah wajibnya atau tidak. Ini kewajiban kita semuanya untuk memperhatikan ibadah wajib. Yang pertama. Yang kedua, setelah kita memperhatikan yang wajib, karena itu paling inti dan Allah cintai. Yang kedua, al-infaq min nawafil ibadat, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah pun ketika dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah, pahalanya lebih besar, lebih banyak kelipatan dibandingkan di luar 10 Dzulhijjah. Juga ulama mengatakan wa amma nawafil asri Dzulhijjah, adapun ibadah-ibadah sunnah yang dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah, fa afdalu min nawafil asri Ramadan, lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah yang dikerjakan di 10 terakhir Ramadan. Ini menunjukkan betapa agungnya pahala beramal di 10 pertama Dzulhijjah. Nah, di antara ibadah sunnah yang perlu kita perhatikan di 10 pertama Dzulhijjah adalah as-shaum. Yang pertama, puasa. Puasa sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kita tidak mampu berpuasa dari tanggal 1 sampai 9, maka paling minimal jangan sampai terlewatkan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Secara umum puasa memiliki keutamaan sangat luar biasa di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, di antara amal soleh yang kita perhatikan di 10 Dzulhijjah adalah berpuasa. Berpuasa sebisa kita, semampu kita. Enggak bisa tiap hari, ya sekali sehari. Paling minimal tanggal 9 Dzulhijjah, karena puasa di tanggal 9 Dzulhijjah atau Yaum Arafah memiliki keutamaan khusus dibandingkan dengan hari lainnya. Ya, di sini disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi ditanya tentang keutamaan puasa hari Arafah. Faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Puasa 1 hari saja di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu pahalanya dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Cuma itu Ustaz keutamaannya. Ada yang lebih besar keutamaan daripada ampunan dosa? Ampunan dosa itu sekalian sesuatu yang sangat luar biasa. Kita tidak akan bisa masuk surga kalau dosa kita tidak diampuni. Maka ketika kita mendengar hadis fadilah amal tentang diampuni dosa, kita semangat harusnya. Jangan cuma itu doang, diampuni dosa, itu luar biasa. Jangan sampai kalau kita mendengar ibadah itu pahalanya itu akhirat, kayaknya kurang semangat. Tapi kalau pahalanya dunia, oh luar biasa. Harusnya kita lebih semangat untuk mengejar pahala akhirat. Nah itu yang akan dicapai nantinya. Ya, jadi Nabi sebutkan bahwa ada keutamaan puasa 2 hari Arafah itu dapat mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Karena itu kita sangat butuh untuk pengampunan dosa. Maka usahakan 1 hari minimal tanggal 9 jangan sampai terlewat. Ajak keluarga kita untuk berpuasa. Imam An-Nawawi mengatakan, wa shawmu hadhihi al-ashri mustahabbatun istihbaban syadidan. Berpuasa di 10 pertama Dzulhijjah, artinya tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena tanggal 10 enggak boleh puasa, akhirnya ya haram berpuasa tanggal 10. Tanggal 1 sampai tanggal 9 itu sangat dianjurkan.
La siyama at-tasi' minha, terlebih hari kesembilannya, yaitu hari Arafah. Sebenarnya hari yang disampaikan. Ini yang pertama adalah amal soleh yang kita usahakan untuk dikerjakan berpuasa. Yang kedua adalah sekalian, di antara amal soleh yang sangat dianjurkan di 10 bulan Dzulhijjah adalah al-iktsar min dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir terumum. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Membaca Al-Qur'an itu zikir juga. Membaca Al-Qur'an dia adalah zikir terbaik. Maka di hari ini perbanyak baca Al-Qur'an, perbanyak zikir, dan terutama juga takbir. Ya, disebutkan sebuah hadis, "Ma min ayyamin a'dhamu 'inda Allah wa ahabbu ilaihi 'amal fihinna min hadhil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, dan tidak ada hari yang lebih Allah mencintai amal soleh dalamnya daripada hari-hari 10 Dzulhijjah. Fa'akthiru, maka perbanyaklah, bahasanya perbanyak. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa tahmid, maka perbanyaklah di hari tersebut tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, wa tahmid alhamdulillah. Ini zikir secara khusus yang tadi disebutkan sangat dianjurkan di 10 pertama Dzulhijjah, bahkan sampai tasyrik. Karena itu para ulama menyebutkan seperti dikutip dari ulama salaf bahwa takbiran di bulan Dzulhijjah itu ada dua. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Umumnya kita, kebanyakan orang itu tahunya takbiran itu apa? Kalau takbiran, malam lebaran ya, malam lebaran semangat takbiran. Padahal untuk Dzulhijjah itu anjuran bertakbir itu sudah dimulai sejak masuknya Al-Hijjah. Itu yang dikenal dengan istilah takbir mutlak, takbiran yang tidak terikat waktu. Adapun yang muqayyad itu takbir yang dilakukan setelah sholat fardu. Nah, untuk takbir muqayyad mutlak itu dimulai sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Dzulqa'dah, artinya masuk Al-Hijjah, maka sudah dianjurkan takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini takbir. La ilaha illallah. Ini tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini tahlil. Ini lafaz di antara lafaz takbiran yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amal yang perlu kita lakukan di sebelum pertama ini adalah takbiran. Takbir mutlak ini sekalian tidak terkait dengan tempat, waktu, di mana saja kita berada. Silakan bertakbir. Lagi yang motor takbiran, dari rumah ke masjid takbiran, dari rumah takbiran, dari rumah nyantai takbiran, lagi di pasar takbiran, di pasar takbiran. Itu orang aneh, tapi itu sahabat. Sebelumnya juga bahwa Umar, Abu Hurairah ketika sudah masuk ke Dzulhijjah mereka ke pasar. Ngapain ke pasar? Belanja kan? Kita ke pasar belanja. Ini dua sahabat ini sengaja ke pasar ngapain? Takbiran. Ingat orang ini Dzulhijjah, ini hari yang utama dia akan takbir. Dia akan takbir di pasar. Dan orang pasar semua ikut takbiran. Jadi pasar itu bergema dengan suara takbir. Itu gambaran pasar di zaman sahabat ketika 10 pertama Dzulhijjah, ada takbiran di pasar. Kalau di kita adanya apa di pasar? Aneh-aneh di pasar ya. Dan ini sunnah yang ditinggalkan, ya diasingkan kaum muslim. Maka perlu kita hidupkan, nggak usah malu. Kenapa? Karena itu kita malu karena merasa aneh orang nggak lakukan itu. Sehingga dari itu karena itu. Biasanya kalau udah nggak tahu itu, yang sunnah dianggapnya kok aneh sih. Itu sunnah, ada hadisnya jelas, perasaan mencontohkan. Tapi karena nggak ngerti, orang takbiran di motor oleh itu, emang gerbaran pak? Emang takbiran gerbaran doang? Nah itu karena nggak tahu. Sehingga
orang-orang agak merasa aneh. Maka kita yang sudah belajar dan nanti praktekkan. Dari 1 Dzulhijjah berakhir sampai terbenamnya matahari di hari tasyrik terakhir tanggal 3 Dzulhijjah. Itu masa berlakunya takbir mutlak. Ya, dari 1 Dzulhijjah sampai hari tasyrik. Kapan hari tasyrik? Tanggal 13. Hari tasyrik itu dari tanggal 10 itu Idul Adha, tasyriknya 11, 12, 13. Nah, hari tasyrik takbir mutlak itu berakhir ketika terbenamnya matahari di hari ke-13 Dzulhijjah. Itu selesai takbir mutlak. Ya, ini berlaku di mana saja. Yang kedua, takbir muqayyad itu takbir yang dilakukan setelah sholat fardu. Dan ini dimulai sejak tanggal 9 Dzulhijjah di sholat subuh. Hari 9 Dzulhijjah di sholat subuh itu mulai berlaku takbir muqayyad. Setelah imam salam, ada yang mengatakan istighfar 3 kali, Allahu Akbar, dan seterusnya, baru kemudian takbiran. Ada yang mengatakan sesudah langsung takbiran. Khilaf, itu kena masalah. Walaupun ada yang mengatakan utamanya dari dibahas mengatakan bahwa istighfar 3 kali, Allahu Akbar, seterusnya saya akhiri, baru kemudian takbiran sekali, 2 kali, bebas. Ya, saya itu baru menyelesaikan zikir pada sholat. Ya, berarti ini berlaku dari hari 9 sholat subuh sampai sholat asar di hari 13 Tasyrik. Berarti berapa hari? 4 atau 3? 5 hari. 5 hari. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Berakhirnya pada waktu asar. Jadi dari tanggal 9 itu sampai 13 itu terkumpul itu sudah ada takbir muqayyadnya, ada mutlaknya ada. Tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 8 malamnya itu hanya mutlak saja, boardingan saja. Di sholat fardu belum berlaku. Tanggal 9 Dzulhijjah waktu subuh baru berlaku namanya takbir muqayyad. Ya, imam bertakbir, makmum juga bertakbir. Ya, jadi takbir dan tidak perlu harus sama, sebenarnya takbir. Ya, kalau saya juga mau takbir lupa, kita yang mau takbir. Jadi nggak mesti nunggu imam takbir, kalau ikutnya lupa, kita takbir sendiri masalah. Ya, itu dianjurkan. Walaupun ada orang yang mengatakan, gimana kalau ibu-ibu di rumah yang sholat nggak ke masjid misalnya, apakah juga ada anjuran demikian? Ada khilaf ulama, ada yang mengatakan bahwa takbir muqayyad ini hanya berlaku pada sholat jamaah. Jika sholat jamaah itu dikerjakan maka ada takbiran, kalau enggak tidak ada. Tapi kalau itu mengatakan berlaku umum, pokoknya saya sholat fardu, baik dilakukan secara jamaah maupun sendirian, tetap berlaku takbir muqayyad yang dibuat oleh filosofi yang lain. Nah, ini sekitar sekilas tentang takbir. Jadi takbir itu bukan hanya di malam lebaran saja, ya, sudah berlaku sejak awal Dzulhijjah itu dari mutlak sampai terakhir hari tasyrik. Itu yang kedua dan amal yang perlu kita perhatikan di sebelum pertama Dzulhijjah. Yang ketiga jemaah sekalian al-udhiyah, menyembelih hewan kurban. Ini juga antara amal yang mulia bagi jamaah yang Allah berikan kelapangan rezeki usaha untuk berkurban. Ya, dia mengatakan sebuah hadis, "Ma'amila bunu Adam yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang paling mulia dan paling Allah cintai yang dikerjakan pada hari 10 Dzulhijjah, yaum nahr, daripada menumpahkan darah hewan, artinya berkurban. Jadi kurban itu dia dari ibadah yang sangat agung untuk dikerjakan di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, dan ini hukumnya pendapat jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah sangat dianjurkan. Ya, dan ketentuannya sederhana. Ya, bagi satu keluarga bisa cukup 1 ekor kambing untuk
semua keluarga, ya, istri dan anak-anaknya, berapapun itu, ya, satu kambing bisa untuk dia dan keluarganya. Dan dianjurkan bagi yang berkorban itu untuk menyembelih sendiri. Kalau nggak bisa, boleh diwakilkan, tapi usahakan disaksikan. Ketika hewan kita disembelih, kita hadir menyaksikan penyembelihan hewan kurban kita. Ini adalah sunnah yang dijalankan para ulama. Dan bagi yang sudah berikan kurban, tidak diperkenankan untuk memotong kuku atau cukur rambut, ya, sejak masuk 1 Dzulhijjah sampai hewannya disembelih. Misalnya yang mengatakan apabila salah kalian apabila sudah tiba awal Dzulhijjah, kemudian kalian ingin berkorban, maka falyusik ansyari wa fari, maka dia menahan diri dari mengambil rambutnya atau kukunya. Tidak diperkenankan bagi yang sudah berniat untuk kurban untuk mengambil rambut atau memotong kuku. Dan ini hanya berlaku bagi suami kurban. Saya kalau bapak berkurban, anaknya diikutsertakan, maka yang berlaku karena itu hanya bapaknya saja. Anak-anaknya, istrinya itu tidak berlaku. Ya, ini perlu dipakai apa? Karena ada salah satu orang itu dikira ketika bapaknya kurban, maka semua keluarga yang ikut bersamanya juga berlaku larangan. Larangan itu hanya berlaku buat sahib kurban yang dia mengeluarkan hartanya untuk membeli kurban. Ada seperti itu, maka tidak mengapa diperbolehkan. Tapi yang sekalian perlu kita ingat, walaupun terjadi misalnya tadi itu dia sengaja motong kuku, padahal dia sudah berikan kurban, sudah masuk tahun Dzulhijjah, maka secara hukum tidak akan memperoleh keabsahan kurbannya. Ya, kurbannya dilanjutkan dan sah. Cuma apa status hukum atas perbuatan orang tersebut? Di sini tidak ulama ada yang mengatakan makruh. Dilarang itu bersifat makruh, sehingga kalau makruh ya nggak masalah. Ya hanya dia meninggalkan yang utama saja. Dan ini pendapat Syafi'i dan yang lainnya. Ada pendapat yang kedua mengatakan haram. Artinya kalau dia memotong kukunya atau memotong rambutnya di 10 Dzulhijjah sedangkan dia salat kurban, maka dia berdosa. Ini pendapat yang kedua, mengatakan Hambali berdosa. Tapi tetap kurbannya tidak masalah, kurbannya tidak sah. Lagi-lagi tidak, maka lebih hati-hati kalau sudah yang kurban, usahakan tinggalkan itu semua, jangan potong kuku, jangan cukur beres misalnya. Oleh insyaallah ini sekilas tentang hukum kurban. Dan kurban itu secara ketentuan ada syaratnya, ya. Mungkin lebih saya sebutkan masalah usia kambing. Paling juga bagi kita yang ingin kurban minimalis, ada rumah minimalis dan kurban minimalis. Mungkin kalau harga kambingnya 3 juta per, ya, 5 juta per hari. Sekarang kan kalau kita lihat bahwa kambing itu usia minimal untuk kurban itu. Kita kan ada kambing namanya kambing Jawa, ya. Kambing Jawa ada domba. Beda, ya. Kata para ulama, kalau kambing Jawa itu minimal setahun usianya, itu sudah sah untuk kurban. Tapi kalau domba usia 6 bulan sudah boleh dijadikan kurban. Kira-kira berapa harga domba anak usia 6 bulan? Juta ada? Hah? 1,8? Ya, 1,8. Itu paling minimal. Kalau kita punya rezeki, masyarakat kita bisa kurban. Untuk keluarga kita, iya, kita yang keluarga walaupun itu kecil tetap sah. Ya, kalau kita mau kurban sapi masih Allah belum mampu, ya bismillah, latihan aja, latihan dengan kurban minimalis yang berarti sah, walaupun harga imam ya mereka berlatih gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita, masalah itu amal yang saya anjurkan. Dan berikutnya mas sekalian, semua amal-amal ibadah lainnya pun kita hendaknya semangat untuk mengerjakannya di 10 Dzulhijjah. Tadi disebutkan itu amal-amal yang khusus secara nas disebutkan, tapi tidak berlaku umum. Sholat sunnahnya,
Kalau selama ini kita kopi ba'di itu nggak jelas gitu ya, karena iya dan enggak. Sekarang lagi mumpung masalah mulia, usahakan jangan sampai terlewat kopi ba'di, apalagi kopi subuh itu luar biasa pahalanya ya. Kemudian qiyamul lail, salat duha, usahakan juga bersunnah. Salat sunnah itu berbanyak ya. Nabi SAW ditanya ketika dia mengatakan, saya ingin membersamaimu di surga ya Allah. Ini salah sahabat insyaallah. Ketika Nabi nawarin wahai fulan, ini sebenarnya salah sama Nabi SAW namanya, masih kecil, muda. Dia suka waktu dari sana. Suatu hari Nabi bertanya, wahai apa? Minta kepada saya, minta. Nabi kasih peluang, saya minta apa yang diinginkan. Kira-kira seorang Nabi mau siapkan mulia, memberikan peluang, saya minta. Kenapa yang minta itu? Kalau kita minta apa? Kalau presiden bilang coba minta apa saja, nah kita lihat apa? Mobil baru ya, motor baru, rumah baru, insyaallah semuanya dunia terbaik. Tapi ini anak muda luar biasa. Uridu murafaqataka fil jannah. Rasulullah, saya ingin membersamaimu, ingin bersama di surga nanti. Ini sahabat miskin ya. Nabi nanya, awal dari ada yang lain? Orang dia apa yang itu bening ke otak satu apa? Huwa dari Rasulullah. Enggak cuma itu aja. Terus orang anak muda pengennya nanti bisa bersama di surga nanti. Luar biasa. Apa pesan Nabi SAW? A'inni 'alaika bikathrati sujud. Oh kalau gitu bantu saya dengan memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Salat sunnah. Kalau nggak banyak bisa dibanyakin buat itu dan mau waktu. Dan maksudnya apa? Banyakin salat sunnah. Itu akan menjadi sebab insya Allah nanti kau akan bisa sampai surga. Ini dari bahwa dianjurkan memperbanyak amal sunnah, salat sunnah, terutama kita sedang berada di sebelum Dzulhijjah. Yang kedua sedekah. Sedekah pun yang kita usahakan nih sebab terbaik. Kalau kita biar infak, ini juga waktu kemudian walau sedikit 1000 kita berinfak di 10 pertama Dzulhijjah lebih mulia daripada di luar 10 Dzulhijjah. 1000 pahalanya berlipat. Juga seperti itu silaturahim ya, yang sering kepada keluarga atau misalnya baik berdoa, dan semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu akan nilai plus di 10 pertama Dzulhijjah. Ingat hanya umur sekali, ma min ayyamin al-amal shalih. Al-amal shalih, amal shalih apapun amal shalih jika dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah maka pahalanya sangat besar, melebihi dari pahala-pahala yang dikerjakan di bulan-bulan lainnya. Demikian rekan sekalian sekilas tentang beberapa hal yang berbeda dengan 10 Dzulhijjah. Harapannya apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan satu motivasi buat kita semuanya agar kita semakin mengerti, memahami betapa agungnya 10 Dzulhijjah, dan harapan berikutnya kita bisa mengambil sikap. Kita berusaha untuk memaksimalkan, meningkatkan ibadah kita selagi Allah masih beri kesempatan hidup sehat di hari yang termulia ini. Jangan sampai terlewatkan begitu saja tanpa ada nilai yang maksimal didapatkan berupa pahala Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa menjadi Allah yang semangat dalam beramal saleh. Allah Ta'ala barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gus Taman dari Suku Kaler. Ada 2 pertanyaan. Pertama, mengingat bahwa kepraktisan dan keleluasaan untuk memotong sendiri kurban bahkan darah itu, kata Pak Ustadz,
utamanya di tanggal 10. Tapi mengingat kepraktisan keluasaan waktu, kita biasa mengerjakannya +1, bahkan sampai +2 kata misalkan. Saya biasa melakukan +1. Tapi barusan ada ilmunya bahwa utama tanggal 10, apakah menjadikan berkurang utama kalau +1? Kalau memang hari H-nya itu adalah lebih utama, kita akan belakan untuk ke tanggal 10. Nah, itu pertama. Yang kedua, janji Allah bahwa puasa di tanggal 10 itu setahun dan sesudahnya Puasa tanggal 9. tanggal 9 akan dihapus. Tolong koreksi pemikiran saya dalam hati bahwa sepertinya ini kalau hadiah mas ada term and condition, dari syarat dan ketentuan. Dalam hal ini ada juga ketentuan bahwa kalau misalnya kita melakukan suatu dosa besar, misalkan kesyirikan, dan tidak sempat bertobat, tidak akan diampuni. Sementara di satu sisi lain orang tersebut misalkan sempat puasa tanggal 9, tentu yang menang adalah yang mana gitu pemikirannya Pak. Kalau saya pikirkan gitu ya jelas ketentuan bahwa jaminan dihapus itu menjadi gugur kalau dia melakukan syirik besar. Demikian Pak. Silakan. Yang pertama terkait dengan keutamaan waktu berkurban. Problemnya yang bukan secara waktu, bahwa berkurban itu dimulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, itu masa untuk bolehnya berkurban. Tapi kalau kita ingin lihat waktu yang terbaik, terutama kapan? Tanggal 10-nya. Kenapa? Karena tanggal 10 masih masuk bagian 10 pertama Dzulhijjah yang memang memiliki keutamaan khusus. Kalau memang tidak bisa di tanggal 10-nya itu alasan. Tapi kalau nggak mungkin ya nggak apa-apa, masih boleh juga tanggal 9, 12, 13. Cuma memang secara keutamaan tidak sebaik tanggal 10-nya, begitu. Tapi secara puasa itu utama juga dari ibadah sunnah juga di hari Rasul itu menyembelih. Tapi tadi kalau kita ingin bandingkan pahalanya mana yang utama, tentu hari 10 lebih utama. Dia mengatakan bahwa tidak ada amalan ada di hari 10 itu yang paling Allah cintai daripada menyembelih kurban. Ini menunjukkan bahwa hari ke-10 itu ada kekhususan keutamaan dibanding 11, 12, 13. Kenapa? Ya kita katakan bahwa dia masih masuk dalam 10 pertama Dzulhijjah, yang secara hukum dia ada hadis yang khusus menetapkan ada pahala yang lebih dibandingkan yang lain. Tapi secara hukum kurbannya luar biasa, bagus. Nah, yang kedua masalah keutamaan puasa hari Arafah yang dikatakan tukaffiru sanata madhiyah wa baqiyah, mengampuni dalam 12 tahun yang sudah akan datang. Tadi gimana kita memahaminya ketika dia sedang berbuat syirik. Nah, disebutkan para ulama tentang kesyirikan. Allah sebutkan di surah An-Nisa ayat 48 dan juga 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa syirik. Ayat ini kata ulama berlaku bagi seseorang yang berbuat syirik lantas dia meninggal sebelum bertobat. Maka di akhirat kelak dia tidak ada harapan diampuni. Kalau dia mati dan kesyirikan belum bertobat, maka tidak ada harapan untuk diampuni. Dia nanti neraka abadi. Tapi kalau dia sempat bertobat, maka ayat ini tidak berlaku. Berlakunya di surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan Muhammad, wahai hamba-Ku yang melampaui batas atas diri sendiri, jangan berputus asa di rahmat Allah. Sesungguhnya dia Allah mengampuni seluruh dosa jika dia bertobat. Karena itu, ketika orang-orang dia masa hidupnya dia berpuasa dan dia punya dosa syirik,
apakah puasa ini bermanfaat untuk dia atau tidak, atau mengampuni dia atau tidak? Ini prinsip ya. Sekarang pertama, puasa Arafah atau semua hadis yang menjanjikan ampunan dosa, maka kata ulama, jumhur ulama mengatakan ini berlaku hanya untuk dosa-dosa kecil saja. Ini juga ulama mengatakan setiap ibadah yang pahalanya itu mengampuni dosa, maka dosa yang maksud adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu membutuhkan tobat sesendirinya. Tadi syiriknya dia harus tobat, tapi secara dosa kecil ini bisa terampuni dengan puasa apa tersebut. Ya, makanya ini perlu kita pahami. Walaupun ini khilaf ulama, tapi ada yang mengatakan berlaku. Ustaz, kalau memang dia nggak punya dosa kecil gimana? Masya Allah, soalnya nggak punya dosa kecil gitu. Masya Allah, biasa. Apa yang terampuni ini? Kata Imam Nawawi, kalau dia nggak punya dosa kecil, maka pahala puasa itu akan disebab diangkat derajatnya. Begitu, ya. Atau kalau dia nggak punya dosa kecil, ada dosa besar, dia nggak dosa kecil, doanya dosa besar. Kata ulama, diharapkan bisa mengurangi kadar, meringankan, tapi nggak ngambil dosa nanti meringankan kan dosa besar. Jadi secara umum kita bahwa tidak ada korelasi fiktif antara dari pahala mengampuni dosa, karena itu hanya berlaku pada dosa kecil. Nah, Allah. Baik, tadi mana Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami tanyakan masalah bertakbir. Takbir. Bertakbir kan di Indonesia itu mulai habis ba'da maghrib sampai ke sholat Id ya. Apakah dicontohkan oleh para salaf bertakbir semalam? Itu untuk Idul itu berlaku atau hanya Pas di malam malamnya saja ya? Secara keterangan dari ulama salaf, memang secara pribadi saya belum mendapatkan bahwa mereka langsung untuk bertakbir full sampai apa namanya yang apa sholat Id gitu ya. termasuk di sampai misalkan di misalnya kan di masjid atau di musola. Nah, Jadi iya. Jadi sekarang secara hukum bahwa kita diperintahkan untuk bertakbir. Ya, bertakbir itu mutlak. Ya, malam itu juga masuk waktu itu yang mutlak bertakbir. Maka tidak mengapa kalau misalnya di masjid malam itu bertakbir untuk menunjukkan syariat, itu nggak masalah. Kalau itu sah karena berlaku dalam keumuman perintah bertakbir. Nah, itu mungkin takbir mutlak, mau dia di masjid dia bertakbir atau mau di rumahnya atau mau di jalan dia takbir, kalau tidak masalah setakbirannya ya, tanpa nanti ada iringan-iringan itu yang dari mungkin perlu dikoreksi ya, takbir sampai ngumpul-ngumpul itu mah itu akan mengganggu menyalahi aturan dan juga itu mengganggu. Intinya bahwa takbir itu sudah umum, sudah mutlak, diperbolehkan di mana saja, mau di jalan, di masjid, itu yang mutlaknya ya. Hanya itu diperhatikan jangan sampai nanti mengganggu orang-orang, karena memang dalam ibadah itu juga ada aturannya, bukan pasti beribadah ya, nggak semudah itu ya. Nabi juga ketika ada sahabat di masjid baca Quran gede-gede, suaranya ada yang sholat ditegur, apalagi dengan selain itu di luar sholat lebih utama lagi diperhatikan secara hukum, secara umum ya. Jadi tidak masalah bertakbir di malam Id ya, dengan apa namanya di masjid atau di luar masjid tidak masalah ya. Walaupun secara perbuatan sahabat memang saya tidak menemukan asli, tapi secara nas keumahan Id dalil itu tidak masalah. Secara hukum keumuman kita itu masuk dalam waktu-waktu yang mutlak untuk dia bertakbir. Allah, itu yang saya tahu. Nah, masih ada lagi yang sampaikan? Enggak. Salam. Batas waktu sholat takbir Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau Idul Adha 3 hari tasrik. Kalau Idul Fitri itu kan? Iya. Kalau Idul Fitri
Dari ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sejak terbenamnya matahari di akhir Ramadan nanti malam Idnya maghrib sampai sholat tapi imam naik mimbar ya. Darinya apa yang disebutkan oleh ulama kenapa dari malam mulai Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 184 wa itu min dari derajat wa yukabbiru ala nahdahu. Hendaklah kalian menyempurnakan dengan bulan Ramadan kemudian kalian bertakbir. Kapan mulai berakhir Ramadan? Ketika terbenamnya matahari dari terakhirnya, maka malamnya sudah mulai waktu bertakbir. Ini ulama berdalil ini bahwa sudah dianjurkan takbir itu sejak maghrib pada saat terbenam matahari di malam Id sampai khatib naik mimbar. Ya, ketika keluar dari masjid dari rumah mau ke sholat itu bertakbir sampai nanti khatib naik mimbar. Itu tapi yang kedua itu mulai sejak dari rumah ke tempat sholat. Jadi besok paginya, ya, dari rumah dia berangkat bertakbir di jalan sampai tempat sholat, di sholat bertakbir sampai imam berikut sholat, maka selesai takbir ya sholat. Itu yaitu khatib yang bertakbir di atas mimbar itu sudah selesai. Jadi nggak ada anjurannya sholat itu masih terus 3 hari berikutnya, ya. Nggak ada, yang ada hanya di Al-Adha sampai takbir muqayyad itu berlaku dan juga mutlak berlaku sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan menambah wawasan kita semuanya dan semangat kita untuk sebagai amal soleh, dan semoga Allah Taala bantu kita, tolong kita untuk dalam hal beribadah-ibadah yang lupa berdoa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang sangat penting kita baca agar Allah bantu kita agar maksimal ibadah. Demikian, Allahumma la